Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang hukum bacaan qalqalah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Nah, pada surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas terdapat bacaan yang mengandung hukum qalqalah. Tapi sebelum kita membahas yang ada dalam bacaan surah tersebut, kita akan belajar terlebih dulu apa itu qalqalah, huruf-huruf qalqalah, dan macam-macam qalqalah. Tujuan pembelajaran dari mempelajari materi hukum bacaan qalqalah adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan qalqalah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mencontohkan bacaan qalqalah dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan qalqalah dengan baik dan benar. Pertama-tama kita akan belajar mengenai pengertian qalqalah. Qalqalah secara bahasa adalah pantulan. Jadi, bacaan qalqalah adalah bacaan yang memantul seolah-olah membalik. Yang kedua adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, atau biasa disebut dengan sebutan qat'bujatin. Bisa juga disebut dengan sebutan baju di toko. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang macam-macam qalqalah. Macam-macam qalqalah ada 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang pertama ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah yang dibaca sukun bertempat di tengah kata. Cara membacanya adalah memantul tapi ringan. Jadi qalqalah sughra itu terletak di tengah dan matinya itu karena sukun, bukan karena waqaf. Yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah yang dibaca sukun atau mati karena waqaf atau berhenti di tengah atau di akhir kata maupun kalimat. Cara membacanya adalah memantul dengan kuat atau dengan jelas. Jadi qalqalah kubra itu bertempat di akhir dan matinya itu karena waqaf. Bisa juga bertempat di tengah, tapi matinya itu dikarenakan diwaqafkan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh-contohnya saja. Yang pertama ada huruf qaf. Contohnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di bacaan tersebut terdapat 2 hukum qalqalah. Yang pertama yaitu di bacaan Iqra ada bacaan qalqalah sughra karena qafnya bertempat di tengah kata. Dan yang kedua ada khalaq yang berarti qalqalah kubra karena dia bertempat di akhir dan matinya itu karena waqaf. Yang kedua ada huruf ta. Contohnya min waraihim muhit. Hukum ta dalam bacaan muhit adalah qalqalah kubra karena dia bertempat di akhir, makanya dia disebut qalqalah kubra. Nah, ada yang ketiga yaitu huruf ba. An-najmu tsaqib. At-tsaqib. Nah, di bacaan tsaqib itu ba-nya adalah qalqalah kubra karena dia bertempat di akhir dan matinya itu karena diwaqafkan. Yang keempat ada huruf jim. Contohnya adalah
wassama'i dzatil buruj. Huruf jim dalam bacaan al-buruj adalah qalqalah kubro karena dia bertempat di akhir kata dan itu matinya karena waqaf. Di bacaan yang atasnya itu ada juga bacaan an-najmu. Nah, di situ jimnya adalah qalqalah sugro karena dia bertempat di tengah kata dan itu matinya karena sukun. Sekarang yang kelima adalah huruf dal. Contohnya wal yaumil mau'ud. Hukum dal dalam bacaan tersebut adalah qalqalah kubro karena dia bertempat di akhir kata dan itu matinya karena diwaqafkan. Contoh yang selanjutnya adalah wahuwal ghafurul wadud. Dalam bacaan al-wadud, dalnya adalah qalqalah kubro karena bertempat di akhir dan diwaqafkan. Lam yalid wa lam yulad. Ayo, ada berapa hukum qalqalah dalam bacaan tersebut? Iya, ada dua. Yang pertama yaitu qalqalah sugro dalam bacaan yalid dan qalqalah kubro terdapat dalam bacaan yulad. Yang ketiga ada alladzina taghaw fil bilad. Dalam bacaan al-bilad, dalnya adalah qalqalah kubro karena bertempat di akhir dan dibaca waqaf. Yang keempat ada qul a'udzu birabbil falaq. Dalam bacaan al-falaq ialah qalqalah kubro karena dia bertempat di akhir dan dibaca waqaf. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik materi yang saya sampaikan. Supaya kalian lebih paham lagi tentang hukum bacaan qalqalah, kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian untuk membimbing kalian dalam mencari contoh-contoh lain dalam ayat-ayat Al-Quran. Ingat ya, qalqalah itu artinya adalah pantulan. Jadi saat kita membacanya itu seolah-olah membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Macam-macam qalqalah ada 2. Yang pertama qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah ketika ada huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat atau kata, itu matinya karena sukun. Sedangkan qalqalah kubro adalah bacaan qalqalah yang ada di akhir kata ataupun kalimat yang matinya itu karena dibaca waqaf. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang hukum sholat berjamaah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.